أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'du. Jamaah rahimakumullah, Bapak Ibu dan saudara dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa senantiasa kita bersyukur kepada Allah yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat kepada kita semuanya. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, kesempatan kita ketemu Ramadan dan masih banyak nikmat yang lainnya. Kita syukuri dengan terus kita tingkatkan takwa kita kepadanya, bisa menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larang-larangnya. Hadirin jamaah rahimakumullah, pada kesempatan ini saya akan sampaikan hadis tadi melengkapi keterangan saya di Kultum tadi. Ada penggalan terakhir dalam hadis itu, yaitu sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abi Malik Al-Asy'ari radhiyallahu an. Dia mengatakan, kullun nas yaghdu babai'u nafsahu wa muqtiquha au mubiquha. Ya, artinya setiap manusia itu berangkat di pagi hari, maka ada yang menjual dirinya. Lalu dia memerdekakan dirinya, maksudnya memerdekakan dari neraka, atau ada orang yang justru ia membinasakan dirinya. Hadis riwayat Imam Muslim. Jamaah rahimakumullah, sesungguhnya kehidupan itu adalah perdagangan, ya. Dan nanti ada beberapa ayat yang menyebutkan perdagangan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini juga menunjukkan setiap pagi kita beraktivitas. Ya, pagi kita beraktivitas dan itu menunjukkan sedang bertransaksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jika hari itu kemudian diisi dengan ketaatan, kemudian ibadah dan amal soleh, ya, maka kita membebaskan diri kita dari azab Allah. Ya. Tadi ayat hadisnya famuqtiquha. Jadi memerdekakan dirinya dari neraka itu dengan ketaatan, dengan ibadah, dengan amal soleh. Namun ya sebaliknya, jika hari itu diisi dengan maksiat dan kelalaian, maka kita artinya menjerumuskan diri kita ke dalam kebinasaan. Jamaah rahimakumullah, dan ini selaras dengan konsep di dalam Al-Quran bahwa hidup itu perdagangan dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Seperti dalam surat At-Taubah ayat 111 yang sering dibaca Pak Setiati, ya. Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Ya. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin, orang-orang beriman. Apa yang dibeli oleh Allah? Diri dan harta mereka. Dibeli, ditukar dengan surga. Jadi kalau kita mengatakan transaksi itu ada dua pihak, ya, satu bawa barang, satu bawa barang, ya, barter, ya. Nah, Allah dengan rela ingin membeli apa yang dimiliki orang beriman, diri dan harta mereka. Kemudian Allah membawa surga, ditukarkan. Kira-kira jenengan purun boten Bapak Ibu? Purun boten? Iya, tijaratan lan tabur kata dalam ayat yang lain, ya. Perdagangan yang tidak akan rugi, ya. Masa ditukar dengan surga tidak mau. Padahal sesungguhnya lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Semua yang ada di langit dan bumi ini milik Allah. Termasuk diri kita, harta kita. Ini milik Allah. Terus diminta kembali oleh Allah, ditukar dengan surga, masa tidak mau. Jadi diri kita ini bukan milik kita. Kadang kita esok-esok pengen tangi dan subuh dan tangi dan sholat, neng kadang-kadang
cek sok telat kelelat dia digugah lungguh ditinggalin buka turu meneh. Nah ini ya kadang-kadang diri tidak mau seperti itu. Jadi Allah menawarkan itu dan itu tidak sebanding diri kita ada kita ditukar dengan surga itu tidak sebanding jauh sekali. Tapi Allah mau menukar nanti di dalam ayat lain dia surat Al-Maidah ya. Orang yang mati orang surah Al-Imran nih, orang yang mati dan dia mati dalam keadaan kafir maka tidak akan diterima tebusan mereka dari api neraka. Walaupun punya emas sepenuh bumi, ya. Zahaban mil'ul ardi, ya emas sepenuh bumi. Kalau ada ya, enten betul. Tidak ada, itu cuma kalau ada Allah memang menyangatkan. Kalau ada yang punya emas sepenuh bumi kemudian ditukarkan orang supaya selamat dari neraka, Allah tidak terima karena mereka mati dalam keadaan kafir, tidak beriman. Tapi bagi orang beriman Allah menukar surga dengan diri orang beriman dan harta mereka. Masya Allah. Nek kita tidak mau itu ya sok ya. Diarahin apa Pak? Bodoh banget itu blokan tadi ya. Nah, ini gampangannya ini. Jamaah rahimahullah. Sedang di dalam ayat yang lain juga ya, surat Fatir ayat yang ke-29 Allah mengatakan innalladzina yatluna kitaballahi wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang dia membaca kitab Allah, ya Al-Quran, wa aqama sholat dan mendirikan sholat, wa anfaku mimma razaqnahum dan menginfakkan apa yang telah diberikan oleh Allah pada mereka, sirron wa alaniyah baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, dengan harapan yarjuna tijaratan lan tabur supaya mendapatkan perdagangan yang tidak ada ruginya, itu dengan Allah di akhirat diselamatkan dari api neraka. Faman zuziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang diselamatkan dari api neraka kemudian dimasukkan ke dalam surga, maka itu. Jadi kalau sukses di dunia hanya lulus atau berhasil jadi dokter, insinyur, apa lagi lah, itu kesuksesan. Jamaah rahimahullah. Maka marilah di akhir Ramadan ini, waktu yang diberi Allah 1 bulan Ramadan ini sudah belum kira-kira sudah cukup belum untuk membeli surganya Allah. Ini kadang-kadang kita tangi sahur cek ya keleget ya. Terus pas poso awal-awal ya akeh turune daripada baca Al-Qur'an ya. Akeh ada yang nonton TikTok orang-orang ini sampai jam 2 itu. Lungguh ngekelape kiri nih. Para keseluruhan ngantuk. Iya. Bareng liyane wis dong wis rampung itikaf dhek melu mulih ora salat ora ndonga wis. Masyaallah. Ini ya. Tadi kita mau yang memerdekakan dirinya dari siksa Allah atau malah menjerumuskan diri ke dalam neraka. Ya itulah sebagai perenungan kita di akhir Ramadan ini ya. Kalau selama sekian hari ya, 28 hari atau 29 hari yang sudah kita lalui masih banyak kekurangan, maka di akhir Ramadan besok itu ya perbanyaklah istighfar kepada Allah ya, mohon ampun kepada Allah atas kelalaian yang telah kita berbuat ya saya dan saya masih merasa kurang sekali ya, masih kurang untuk Ramadan ini dan juga kepada hadirin semuanya, yuk kita gunakan kesempatan terakhir besok untuk banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kemudian eh, kami selaku pengurus masjid mengucapkan jazakumullah khair kasiro kepada hadirin semuanya secara jamaah masjid takwa yang sudah memakmurkan masjid ini dengan hadir sholat berjamaah 5 waktu, kemudian sholat taraweh, dan kemudian tadarus dan seterusnya ibadah-ibadah yang dilakukan di masjid. Ya, kita berharap kepada Allah supaya amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua, untuk besok kita sudah masjid membuka untuk menerima zakat fitrah. Walaupun sebenarnya yang utama itu diserahkan sendiri kepada yang berhak. Ya. Karena tanggung jawab itu pribadi-pribadi. Menerima zakat itu tanggung jawab pribadi-pribadi. Ya. Sedangkan kalau orang di masjid berarti mengalihkan tanggung jawab itu kepada masjid. Ya. Jadi membebani orang. Tapi kalau maunya malah sendiri itu lebih enteng ya. Dan itu artinya lebih baik, lebih auto. Tapi ewodi itu gitu ya. Ada yang menitipkan ya kita terima dan nanti kita bisa untuk distribusikan ya sampai mungkin jam isya itu ya kita setelah itu kita tutup dan kita bagikan atau mungkin maghrib sudah kita tutup. Yang ketiga kemudian hari Jumatnya sebagian wanita kita menyelenggarakan sholat id ya Idul Fitri mulai jam 6 ya. Kemudian bagi ini karena ada 2 versi ya jawabannya kalau tidak salah nanti bagi yang di awal sudah mengikuti bukan mengikuti hisab ya mengikuti rukyah ya nanti konsekuensinya boleh jadi lebarannya berbeda ya. Jangan melu poso sengkeri Pak Doni melu dhisik ya. Jangan, tapi ada pendirian yang dipegang itu yang penting itu. Tapi kita berharapnya nanti di sidang isbat menentukan Jumatnya sebagai Idul Fitri untuk Indonesia ini kalau bisa seperti itu sehingga tidak ada masalah. Ya. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Barakallahu fikum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan dengan sholat tarawih. Tonton di atas ya. Lalu silakan di depan dipenuhi lebih dahulu. Allahu Akbar.